kita melihat ataupun teman kita dalam istilahnya kecelakaan, bukan meninggal, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu marah dengan kita, gimana kita? Iya, kecelakaan. Kawan kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Iya. Sepertinya senasib kita, Pak Haji. Saya juga sering dimarahin ketika mengucapkan itu. Marah enggak kira-kira? Orang itu marah dengan kita, bagaimana solusi yang akan kita jawab kepada dia yang marah? Betul. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada bahasanya syariat, ada kebiasaan, ada. Jadi memang kedua hal ini harus ditimbang-timbang. Kita beramal sesuai dengan dalil misalkan, syariat misalkan. Tetapi kebiasaan di situ tak biasa. Maka timbang-timbang. Kalau tadi dicontohkan ada yang kecelakaan, lalu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara syariat benar, betul. Tapi menurut kebiasaan ini tidak biasa. Kenapa? Karena biasanya ucapan innalillah hanya untuk orang yang meninggal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Belum meninggal lagi dong. Masya Allah. Jadi seolah-olah innalillah itu padahal idza asabatuhum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sebentar itu udah pas tuh. Cuma kebiasaannya enggak biasa. Ini jadi masalah. Jadi gimana? Bahasanya kalau dia kecelakaan, sakit, dan ketika ucapan innalillah dia tersinggung, marah dia, syariat ini boleh dia agak dilenturkan sedikit, masukkanlah kata-kata yang menyenangkan hatinya. Apa yang menyenangkan hatinya? Innalillah. Oh, tidak usah sampai innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah marah juga ada. Gantilah dengan yang ya, insya Allah musibah ini Allah jadikan sebagai penggugur dosa, pengundang berkah, dan menjadi ibrah. Macam-macam lah bahasanya. Sama dengan kasus Yasin juga, Pak Haji. Yasin. Jadi kami coba kaji-kaji kenapa di daerah kita ini, di Indonesia ini umumnya familiar betul dengan surah Yasin. Dengan surah Yasin itu familiar betul dibandingkan surah-surah yang lain. Padahal banyak surah di Al-Quran itu, tapi surah Yasin yang sering dibaca. Coba, mau menikah baca Yasin gak ada? Ada tuh orang mau menikah baca Yasin. Malamnya baca Yasin berdoa. Besoknya organ tunggal. Nah, baca Yasin, pindah rumah baca Yasin. Kemudian anak wisuda selesai kuliah, syukuran kadang dimintakan baca Yasin, tahtim, tahlil segala macam. Kemudian malam Jumat juga sering dibacakan Yasin. Banyak aktivitas baca surah Yasin. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bahasa obat, Yasin ini obat segala penyakit. Itulah dia. Surah Yasin ini dimanapun dia diletakkan, dia datangkan berkah, mendapatkan manfaat. Itu hebatnya surah Yasin. Mungkin bisa kita baca tafsir ya, ada tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dengan keutamaan surah Yasin ini. Kalau dia diletakkan untuk syukuran rumah barunya, insya Allah dapat berkah, dapat kemudahan, dapat rumah baru. Kalau orang rumah baru itu Yasin 41 tuh. Kemudian kalau dibacakan dia di malam, kalau dibacakan dia di setiap Jumat, macam-macam lah itu. Dia akan mendatangkan itu. Dibacakan dia ke orang sakit ini cepat sembuhnya. Dibacakan dia ke orang yang meninggal, orang meninggal ini diringankan siksanya. Itu hebatnya Yasin. Jadi Yasin ini boleh dibacakan untuk orang sakit, boleh. Tapi cobalah dibuat.
bilang, Pak Ustaz, nanti kita jenguk jamaah yang sakit ya di rumah sakit, siap Pak Yasin. Saya bilang, kenapa baca Yasin? Dia nak meninggal dah Pak Ustaz, sakitnya tuh. Pak bilang Pak Yasin, tak mau dia, tak mau. Apalagi sempat bacakan Yasin, dia berbaring tempat tidur tuh bacakan Yasin. Pikir orang tuh supaya cepat meninggal aja lah kawan. Karena mungkin dia dapat dalil itu bacakan Yasin supaya mudah proses meninggalnya. Jadi tersinggung. Itu kejadian. Padahal kalau kita baca dalilnya, syariatnya, bacakan Yasin untuk orang yang sakit, Allah mudahkan kesembuhannya. Mudah sembuh. Tapi itu tidak familiar. Jadi ketika ada perdebatan, ada pertentangan antara syariat dengan kebiasaan, Bapak Ibu timbanglah. Kalau syariat ini tidak perkara halal haram, lenturkan dia sedikit. Tapi kalau dia perkara halal haram, kuatkan dia. Itu dia. Harusnya kan kalau ada kecelakaan, innalillah, harusnya begitu. Tapi di masyarakat kita kurang familiar. Tidak apa-apa Pak Ustaz, ini jihad. Tidak juga, jangan begitu. Metode dakwahnya berbeda ya. Jadi ketika dia tersinggung, kita tidak salah, tidak salah. Namun ketika untuk mengobati sakit hatinya atau ketersinggungannya, tambahkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Insya Allah itu bisa menjadi pereda, bisa jadi obat insya Allah. Allah. Tapi itu tidak salah, boleh.